Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas drone E88 Pro. Cara penggunaannya dan paket pembelian udah dapat apa aja sih ya. Barangkali teman-teman lagi habis beli paket E88 dan nggak tahu cara penggunaannya ini. Aku mau kasih tutorial dan tips and trick buat kalian. Yuk kita langsung aja unboxing paketnya. Kebetulan aku beli dua teman-teman ya. Jadi aku akan review salah satunya dulu teman-teman ya. Cara gunainnya buat teman-teman nggak bingung nih ya kan. Ada juga yang bang gimana cara gunain menghubungkan ke kameranya. Nah gitu ya. Tenang aja teman-teman ya. Karena aku akan bagikan tutorial buat kalian supaya kalian nggak bingung ya. Oke, kita akan buka dulu. Nanti dalam paket pembelian teman-teman ya udah dilapisi dengan bubble wrap seperti ini nih ya. Ini masih ada satu sebenarnya, cuman aku kali ini bakalan review salah satunya dulu teman-teman ya. Ini rapih banget sih ya. Rapih banget. Dan kalau teman-teman berminat nanti bisa lihat lewat description video ini ya. Nanti aku taruh link di bawah di video ini. Oke, nanti teman-teman akan mendapatkan tas seperti ini. Ini bisa ditenteng-tenteng, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Lalu kita akan buka apa aja kelengkapannya ya. Oke, seperti ini kawan-kawan ya. Sebentar, kita akan videokan dulu kawan-kawan ya dari sini. Oke, nanti dalam paket pembelian teman-teman akan mendapatkan baterai lipo ya. Baterai lipo sebesar 500 mAh seperti ini. Lalu teman-teman akan juga mendapatkan drone-nya, remote-nya. Oke, remote-nya seperti ini ya. Ini fungsinya semuanya berfungsi. Nanti kalau teman-teman bingung bisa aku berikan tutorialnya. Nah, nanti dapat propeller cadangan baling-baling ya, kabel USB buat ngecharger si baterai liponya. Dan ini yang terakhir dapat buku manual panduan atau buku petunjuknya kawan-kawan ya. Jadi kalau teman-teman ini bahasanya Mandarin sih. Kalau teman-teman mau baca bisa ditranslate lewat Google-nya ya. Oke, kita akan pasang dulu baterainya ke si drone-nya ini teman-teman ya. Kita akan pasang dulu. Oke, seperti ini. Nah, udah terpasang kawan-kawan ya. Kita buka dulu. Di sini ada tombol on off di bagian tengah, teman-teman pencet dulu. Oke, nyala ya. Harusnya teman-teman itu dicas dulu saat paketnya tiba. Tapi ini punya saya karena buat video review jadi nggak perlu dicas-cas ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman dalam paket pembelian baru dapat drone, remote, propeller, buku cadangan. Untuk baterai remote-nya nih beli sendiri ya. Belum termasuk dalam paket pembelian. Nah kita pasang dulu di bagian remote-nya menggunakan baterai A3 sebanyak 3 biji ya teman-teman ya. Kita pasang dulu seperti ini dan kita pencet tombol on di bagian sini. Oke. Tunggu sebentar, nunggu pairing ya, terkonek antara si drone dengan si remote. Nah, setelah terkonek seperti ini, teman-teman bisa juga ya download aplikasi yang namanya HFUFO di HP Android atau iPhone kalian ya untuk mengkoneksikan antara drone dengan HP ya. Akan melihat kameranya seperti itu teman-teman ya. Nama aplikasinya RCUFO. Lalu buka, di-download dulu di Play Store bisa teman-teman ya. Nah, setelah terdownload teman-teman buka aja. Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman slide aja atau scroll. Nah, di sini ada WiFi di ponsel kalian. Kalian pencet dan tahan. Setelah itu teman-teman ya diarahkan ke sambungan yang namanya WiFi UFO 6D 2538. Biasanya kodenya itu berbeda ya. Drone satu dengan drone yang lainnya. Walaupun tipe drone-nya sama. Nah, setelah sudah terkoneksi seperti ini teman-teman kembalikan saja. Oke. Nah, kembali ke tampilan menu awal. Nah, di sini ada tombol yang namanya tombol start. Teman-teman pencet tombol start. Udah deh. Nah, dan ini hasil kamera dari drone E88 Pro ini, teman-teman ya.
Hasilnya lumayan teman-teman ya, hasilnya lumayan. Jadi kalau untuk pemula ya masih oke lah. Dan juga sesuai harga teman-teman ya. Kalau harganya udah jutaan baru kameranya bisa lumayan bening teman-teman ya. Oke, kita akan coba terbangin langsung teman-teman ya. Dan kita akan bahas dulu ya. Oh, sebelum kita terbangkan, kita akan bahas dulu bagian tombol-tombol ini ya. Ini semuanya berfungsi teman-teman ya. Di sini ada tombol auto take off, lalu di sini sudah ada tombol emergency. Emergency itu gunanya supaya apabila teman-teman sudah nggak bisa kendalikan remote-nya, teman-teman pencet tombol emergency, maka dia akan jatuh sendiri ya atau turun. Ya, tapi turunnya itu memang langsung turun gitu aja teman-teman ya. Dan di sini ya teman-teman jangan sampai pas pencet tombol ini bawahnya sungai atau air, itu wah sangat rugi ya teman-teman ya. Di sini ada pairing teman-teman ya. Ini kalau misalkan teman-teman itu lari si drone-nya itu terbangnya ke kanan, terus teman-teman pencet tombol yang kiri. Atau sebaliknya, kalau terbangnya ke kiri terus teman-teman pencet tombol ke kanan. Nah, ini untuk ke depan, pairing ke depan, dan ini untuk pairing ke bawah, ke belakang ya. Jadi kalau si drone-nya itu terbangnya ke depan terus, teman-teman pencet tombol yang sebaliknya ke belakang. Kalau drone-nya terbangnya ke belakang terus, teman-teman pencet tombol si yang pairing yang ke ini ya, trimming yang ke depan seperti itu. Jadi sebaliknya teman-teman ya. Di sini sudah ada tombol nge-fly. Jadi ini bisa buat akrobat ya. Lalu ada putaran 360. Di sini ada high speed 3 kecepatan. Jadi bisa diatur, bisa pelan, bisa sedang, dan bisa kenceng gitu ya. Dan ini udah ada fitur tombol smooth, dipencet dari tombol yang ini. Oke, kita akan langsung cobain teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja tanpa kalibrasi ya, nggak perlu yang namanya kalibrasi. Teman-teman hanya pencet tombol ini, emergency ya. Maka otomatis si drone-nya bisa terbang. Nah, ini teman-teman ya, wajib banget. Aduh. Sorry ya. Kita akan ulang karena kita bikin tutorialnya di dalam ya, di dalam studio aku, jadi agak susah ya. Harusnya memang di luar ruangan. Oke, kita akan cobain lagi ya, pencet auto take off. Oke, terbang seperti ini ya, teman-teman bisa atur yang ini ya. Yang ini teman-teman bisa naik turun tuh ya, bisa naik turun. Lalu yang ini, tuas yang ini teman-teman bisa ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan juga bisa ya, atau mau serong-serong juga bisa tuh ya. Nah, yang ini kalau diputar juga bisa nih teman-teman ya. Misalkan si kepala si drone-nya mau dihadapkan ke kalian misalkan ya, teman-teman hanya tinggal tuh ya, diginiin aja, dia bisa menghadap ke hadapan teman-teman ya. Oke, seperti ini ya contohnya ya. Oke, lalu ini yang trimming ya teman-teman ya. Aduh. Agak susah ya kalau di sini ya. Oke, ini harusnya di luar ruangan sih ya. Nah, kita akan cobain lagi. Pencet auto take off. Oke, seperti ini ya. Nah, ini apabila dia ke kiri terus ya, teman-teman bisa pencet trimming yang ini. Tuh, dia akan otomatis ke kanan ya. Nah, atau sebaliknya. Kalau dia ke kiri terus, ya teman-teman bisa pencet yang kanan. Nah, jadi dia bisa stabil, lumayan stabil lah ya. Tapi kalau untuk stabil banget nggak bisa teman-teman ya, karena dia belum mempunyai sensor optical flow seperti itu. Oke, kita akan coba untuk fitur ini ya, akrobat. Nah, fitur akrobatnya teman-teman bisa pencet yang ini sekali ya, tombol yang ini sekali. Sebentar. Nah, ini bisa digeser seperti ini, maka dia otomatis akrobat seperti itu ya. Atau kalau teman-teman pinginnya akrobatnya ke kanan, pencet tombol ini sekali, lalu oke, seperti itu ya. Jadi dia bisa akrobat seperti itu. Oke, nah ini untuk kecepatannya saya nggak bisa gunakan di sini ya teman-teman ya, karena kalau ini saya gunakan di sini ini terlalu susah nantinya, karena dia bisa kenceng banget seperti itu ya teman-teman ya. Ini harus di tempat yang
luas ya teman-teman ya. Oke, itulah untuk fitur-fitur drone E88 Pro ya. Untuk kameranya hasilnya seperti ini teman-teman ya. Di sini sudah ada fitur kalau mau digunakan menggunakan HP ya, atau teman-teman nggak pingin menggunakan remote, teman-teman pinginnya gunakan HP aja juga bisa. Di sini sudah bisa digunakan nih buat naik turun ya. Ini buat belok kanan, belok kiri, ke depan atau ke belakang ya. Nah, di sini fiturnya banyak. Ini ada 360 putaran. Ini ada video buat ngerekord. Sudah ada foto, dipencet tombol yang ini. Lalu dan banyak lagi lainnya, teman-teman ya. Oke, untuk bahan materialnya E88 Pro ini saya sangat rekomendasikan untuk pemula ya, karena ini kokoh tentunya. Kalau jatuh-jatuh sih masih aman banget karena aku udah cobain sendiri. Drone ini terbang jauh lalu jatuh dia nggak kenapa-kenapa. Jadi ini sangat worth it menurut aku dengan harga segitu untuk para pemula yang baru belajar nerbangin drone ya. Di sini sudah ada lampunya, ada lampu depan ya. Untuk dinamonya sendiri masih menggunakan dinamo yang kecil ya, bukan dinamo brushed ataupun brushless teman-teman ya. Untuk kameranya pun ini nggak bisa dinaik turun menggunakan remote ya. Ini bisa diturunin hanya menggunakan tangan. Jadi manual seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dinaik turunin seperti ini tapi manual ya. Ya kalau untuk kameranya ya jangan berharap banyak karena ini drone untuk pemula. Jadi bukan buat bikin video estetik atau ngerekam di desa kalian atau di kota kalian yang tentunya itu membutuhkan drone yang profesional. Nah, untuk drone ini seperti inilah kapasitasnya. Tuh remote-nya ini sudah ada stand holder teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa letakkan di sini ya. Jadi kalau teman-teman pingin handphone kalian terpasang di remote ini, teman-teman tinggal tarik aja. Nih, di sini ada tempat buat ngambil atau buat narik si holdernya. Nah, tuh ya. Baru deh teman-teman bisa pasang di sini. Oh, seperti ini ya contohnya. Nah, untuk ini sebenarnya bukan panel ya atau bukan antena, bukan. Ini cuman variasi aja karena si drone E88 ini sudah bersinyal 2,4 GHz yang tentunya nggak perlu yang namanya antena lagi. Beda halnya kalau mainannya atau RC ini masih menggunakan 2,7 MHz ya atau MHz. Barulah harus menggunakan antena, oke? Nah, untuk tutorialnya mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan untuk supportnya silakan share dan subscribe video ini ya atau channel ini. Terima kasih ya. Kita akan bahas lagi nanti di lain hari, oke?